marilah kita sama-sama menyimak bagaimana sih cara penulisan ijazah dan apa yang melatar belakangi atau apa dasar dari penulisan ijazah dari pendidikan kesetaraan ini. Next, Mas. Nah, ini Ibu Bapak dasar dari penulisan ijazah. Kalau di tahun 2021 kemarin kita berdasarkan pada Persesjen Kemdikbud, ya masih nomenklaturnya masih Kemdikbud, sehingga Persesjennya masih Persesjen Kemdikbud nomor 23 garing 2020 Jungto Persesjen nomor 5 tahun 2021. Nah, di sana untuk paket C itu hanya ada dua jurusan, yaitu untuk pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sementara untuk Persesjen di tahun 2021 untuk tahun 2021-2022 itu kita sudah menggunakan nomenklatur Kemdikbudristek. Jadi Persesjennya Persesjen Kemdikbudristek nomor 1 garing 2022 di sana menjelaskan untuk paket C ada 3 pilihan atau 3 jurusan, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, kemudian ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan bahasa. Kemudian pada lampiran 2 yaitu tata cara pengisian dan penatausahaan, di dalam petunjuk umum untuk Persesjen Kemdikbud tahun lalu itu berlaku perjenjang. Sementara untuk di tahun 2022 ini petunjuk umumnya berlaku untuk semua jenjang. Kemudian di tahun 2021 di dalam petunjuk pengisian halaman depan dan halaman belakang disusun berdasarkan bentuk satuan pendidikan. Kemudian pada tahun 2022 ini petunjuk pengisian halaman depan dan halaman belakang disusun berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian untuk penulisan ini untuk berlaku yang untuk sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN. Kalau di tahun 2021 itu tempat penerbitan ijazah itu sesuai nama kabupaten atau kota. Kemudian untuk tahun 2022 ini untuk penulisan tempat penerbitan untuk SILN sesuai nama wilayah kedudukan satuan pendidikan setempat atau negara. Nanti akan kami tayangkan ya contohnya. Kemudian untuk penulisan nilai ujian sekolah, setiap mata pelajaran di tahun 2021 itu rentangnya skala antara 0 sampai 100 tanpa desimal di belakang koma. Sementara untuk tahun 2022, penulisan nilai ujian sekolah, setiap mata pelajaran skala 0 sampai 100, kemudian diikuti oleh 2 desimal di belakang koma. Itu Bapak Ibu yang membedakan antara Persesjen untuk tahun 2020-2021 dengan Persesjen Kemdikbudristek 2021-2022. Next, Mas. Nah, kemudian Ibu Bapak untuk tampilan belangko ijazah pendidikan kesetaraan tahun 2022. Nah, ini tadi yang kami sampaikan ya untuk perbedaannya ya. Ini contohnya untuk ijazah luar negeri ya, ijazah luar negeri. Ini ijazah luar negeri. Di sana masih menuliskan ilmu pengetahuan sosial pelajaran 2020-2021. Kemudian untuk yang 2022 di situ sudah tertulis peminatan. Ada kata-kata peminatan, ada kalimat peminatan ilmu pengetahuan sosial. Jadi dilanjutkan dengan jurusannya. Kemudian untuk ini ya, untuk nama PKBM. Nah ini kepala SKB garing ketua PKBM. Nah di situ ditulis langsung nama
lembaganya sesuai dengan nomenklaturnya. Contoh misalkan PKBM Sekar. Nah, di situ tetap ditulis yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKB garing Ketua PKBM, lanjut masih juga ditulis PKBM Sekar. Seperti itu ya Ibu Bapak. Kemudian nomor pokok sekolah nasional ya. Kemudian kabupaten kota. Nah, ini yang membedakan tadi ya untuk SILN, untuk sekolah yang di luar negeri. Kalau dahulu ditulis nama kabupaten kota, tempat kedudukan di mana satuan pendidikan itu berada. Tetapi kalau untuk di tahun 2021-2022 ini ditulis nama negaranya. Nama negara di mana satuan pendidikan itu berada. Ya. Kemudian sama ya untuk yang di bawahnya untuk nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, nama orang tua atau wali, kemudian nomor induk sekolah dan nomor induk siswa nasional. Jadi yang membedakan Ibu Bapak kalau tahun lalu itu SILN itu ditulis kota atau kabupaten di mana satuan pendidikan itu berada, tetapi kalau untuk tahun 2021-2022 ini menuliskannya nama negara di mana satuan pendidikan itu berkedudukan. Next. Next, Mas. Nah, kemudian, nah ini Ibu Bapak, untuk di lembar belakang, yaitu untuk penulisan daftar nilainya ya, daftar nilai ujiannya. Kalau untuk di tahun 2020-2021 itu hanya menulis nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian nomor induk siswa nasional atau SISN, tetapi kalau untuk di 2021-2022 di sana tertulis peminatannya, ditambahin di depannya itu untuk di depan jurusan itu ada peminatan, kemudian sama ya, nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa nasional atau SISN, kemudian ada nama penyelenggara UPK. Ini kan ada ya satuan pendidikan yang belum terakreditasi tentunya akan menumpang kepada satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, ini ditulislah, dicantumkanlah penyelenggara UPK-nya. Itu ya Ibu Bapak perbedaannya. Next. Nah, kemudian Ibu Bapak, untuk petunjuk umum penulisan belangko ijazah pendidikan kesetaraan tahun 2022 ada ya beberapa petunjuknya, itu antara lain pendistribusian belangko ijazah harap memperhatikan kondisi dari pengisian nilai ujian pendidikan kesetaraan di Dapodik sebagai syarat memperoleh ijazah. Jadi di dalam kami dalam pendistrian belangko ijazah tetap memperhatikan kondisi pengisian nilai UPK di Dapodik. Ini sebagai syarat di dalam memperoleh ijazah. Jadi kami tetap menarik datanya dari Dapodik. Kemudian peserta didik yang tidak diinput nilai UPK-nya di Dapodik tidak berhak memperoleh ijazah. Ini tertuang di dalam pos UPK. Jadi Ibu Bapak barangkali mungkin Ibu Bapak sudah menginput nama-nama peserta didik, calon peserta didik yang ingin calon peserta UPK. Dan itu cut off-nya di tanggal 31 Desember. Tetapi jikalau nilai UPK-nya tidak diinput di Dapodik, walaupun tadinya sudah terdaftar, nah ini kalau tidak diinput nih, hati-hati ya Ibu Bapak, tetap tidak akan memperoleh ijazah. Jadi ketelitian, ketepatan waktu ya Bapak Ibu pengelola baik dari SKB maupun PKBM ini di dalam menginput nilai UPK itu merupakan salah satu syarat di mana nanti satuan pendidikan memperoleh belangko ijazah.
Kemudian pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ya, Bapak, jadi menggunakan tulisan tangan, ditulis secara rapi, bersih, mudah dibaca, kemudian menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jadi Ibu Bapak, kepala pengelola satuan pendidikan ini barangkali mungkin perlu mempersiapkan ya, mungkin dibuat dulu, ditulis tangan dulu, setelah data-datanya benar dan valid baru nanti ditulis menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Kemudian di dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer atau dicetak. Ini ada salah satu kabupaten kota di wilayah timur ya yang menggunakan komputer atau dicetak. Ini barangkali ada ketentuan dari kebijakan dari pemerintah setempat, yaitu tentang tata naskah kearsipan. Itu ada yang dari salah satu kabupaten kota di wilayah timur. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blanko yang baru. Untuk itu, sekali lagi perlu kehati-hatian di dalam penulisan. Jadi Ibu Bapak, kalau sudah, misalkan nih Ibu Bapak sudah menulis data-data, kemudian nilai ujian. Nah, ini jika terjadi kesalahan, ijazahnya tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blanko yang baru. Ya, jadi sekali lagi perlu kehati-hatian. Tadi ya sudah kami jelaskan. Jadi perlu dipersiapkan, mungkin ditulis dulu dengan kertas yang lain dulu, kemudian diisi datanya. Setelah datanya valid, baru kemudian ditulis dengan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Kemudian ijazah yang mengalami kesalahan di dalam pengisian itu disilang dengan tinta warna hitam pada sudut yang berlawanan pada halaman muka dan halaman belakang. Jadi di sudut kiri atas misalkan dan sudut kiri bawah, kanan bawah, kemudian seperti itu ya, pada sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Jadi depan belakang semua disilang untuk di setiap sudutnya. Next. Kemudian ijazah yang salah, ya, yang salah tadi baik salah dalam penulisannya, jadi tidak perlu dicoret atau dimusnahkan sendiri atau seperti apa atau disobek. Tetapi tetap harus dikembalikan kepada Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan, ya, untuk dimusnahkan. Nah, ini juga ada beberapa aturannya ya, bahwa blanko ijazah yang mengalami kesalahan di dalam pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk kemudian diganti dengan blanko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima blanko ijazah yang salah dan penggantinya. Jadi ada berita acara penyerahan blanko ijazah yang salah, kemudian diganti dengan penggantinya. Kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh kepala satuan atau kepala sekolah, baik SKB, kepala SKB atau kepala PKBM, kemudian diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ya, diketahui oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan membuat berita acara pergantian dan melakukan pengarsipan, ya, tetap harus diarsipkan. Apabila Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mengalami kekurangan blanko ijazah yang disebabkan karena kesalahan di dalam pengisian, kemudian kerusakan dan atau kehilangan,
dapat membuat surat permohonan blanko tambahan ke Direktorat PMPK sesuai dengan kondisi disandingkan dengan data nilai UPK pada Dapodik. Ini juga tahun lalu ya ada kejadian di Dinas Pendidikan di daerah Sumatera Selatan ya. Itu jadi dari percetakan mengirimkannya berjumlah 9 kilo atau berapa ya. Tetapi ketika diterima oleh Dinas Pendidikan ternyata isinya berkurang dan tinggal 5 kilo misalkan seperti itu. Nah, berarti kan ada kehilangan sejumlah 4 kilo totalnya ya dari belangko ijazah tersebut. Kemudian jika terjadi kehilangan seperti itu, tentunya Dinas Pendidikan juga harus ini prosesnya juga harus ada berita acara kehilangan ya ke kantor polisi, kemudian ada berita acara dan sebagainya. Nah, kemudian bisa menyampaikan ke direktorat kami ya, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk diberikan pengganti dari belangko ijazah tersebut ya. Jadi Ibu Bapak, dinas ini ketika terjadi atau mengalami kekurangan belangko ijazah yang disebabkan karena kesalahan dalam pengisian ijazah oleh satuan pendidikan, kemudian terjadi kehilangan ataupun kerusakan, bisa menyampaikan permohonan penambahan belangko ijazah kepada Direktorat PMPK yang juga disesuaikan dengan kondisi yang disandingkan dengan data nilai UPK yang ada di Dapodik. Jadi semuanya Ibu Bapak tetap bermuara kepada Dapodik, data-data kita. Next. Nah, kemudian sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakili. Kemudian tadi sisa dari belangko ijazah, kemudian yang ijazah-ijazah yang karena kesalahan dalam penulisan dan sebagainya, kemudian ada proses pemusnahan. Nah, proses dari pemusnahan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian, kemudian sisa dan sebagainya itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Kemudian sisa belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan pun dari kabupaten kota dapat dimusnahkan juga ya. Jadi pemusnahan itu belangko ijazah yang terjadi kesalahan, kemudian sisa belangko ijazah dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian belangko ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pemusnahannya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, disaksikan oleh Kepala Dinas, kemudian disaksikan oleh kepolisian, dibuat berita acaranya, kemudian berita acaranya saja yang dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Ya, next. Kemudian dalam hal terdapat kesalahan penulisan di dalam belangko ijazah, setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jadi ini Ibu Bapak, ketika setelah 6 bulan setelah ijazah diterima ya, belangko ijazah diterima, kemudian terjadi kesalahan tadi, kemudian ada sisa setelah 6 bulan, tentunya kan ada pelaksanaan pemusnahan sisa belangko ijazah dan belangko ijazah yang salah di dalam penulisan. Nah, kemudian setelah 6 bulan tersebut, setelah dilaksanakan pemusnahan, nah kemudian ada laporan bahwa ada salah satu yang ternyata ada kesalahan.
dalam penulisan, kemudian akan melakukan perbaikan. Tetapi dalam kondisi belangko ijazah sudah tidak ada. Nah, ini bisa kepala satuan menerbitkan surat keterangan, ya, surat keterangan yang menyatakan adanya kesalahan, kemudian diterbitkan surat keterangan mungkin nilainya dan sebagainya, Pak, tetapi diketahui oleh dibuat oleh kepala satuan yang bersangkutan, kemudian disahkan oleh dinas pendidikan. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Jadi dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan, kemudian disahkan juga oleh dinas pendidikan. Kemudian siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazahnya dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Next. Kemudian Ibu Bapak, ini adalah petunjuk khusus di dalam penulisan belangko ijazah pendidikan kesetaraan tahun 2022 ini. Nah, ini ya Ibu Bapak, tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan kesetaraan. Ini di halaman muka ya, halaman depan. Nah, di nomor 1 itu ditulis atau diisi nama sekolah bersangkutan, ya, nama sekolah yang bersangkutan. Nah, ini ditulis sesuai dengan nomenklatur, ya, sesuai dengan nomenklatur ya. Tadi seperti tadi ya, misalkan PKBM Putra Bangsa misalkan. Nah, situ ditulis tetap kepala yang bertanda tangan di bawah ini, kepala SKB garing ketua PKBM, tetap ditulis PKBM Putra Bangsa, seperti itu. Kemudian di nomor 2 itu ditulis nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kemudian nomor 3 itu nama nomenklatur kabupaten kota itu tanpa mencoret. Kemudian merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri nomor 58 tahun 2021 tentang kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Contoh kabupaten atau kota Bandung. Jadi tetap di situ ditulis Kabupaten garing kota Bandung atau Kabupaten garing kota Kabupaten Bandung. Jadi tetap ditulis utuh sesuai nomenklatur. Kemudian nomor 4 itu ditulis atau diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri dan nama negara untuk ijazah luar negeri. Ya. Kemudian nomor 5 itu diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Contoh Budi Darmono itu pakai huruf kapital ya, huruf besar semuanya. Next. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6 di situ diisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah sesuai yang ada di akta kelahiran. Jadi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah sesuai yang ada di akta kelahiran. Contoh, Kota Serang 17 Januari 2005. Ya. Kemudian nomor 7, nama orang tua atau nama wali siswa pemilik ijazah. Ya. Kemudian di nomor 8 ini nomor induk siswa pemilik ijazah. Ya. Kemudian nomor 9 itu nomor induk siswa nasional yang aktif. Ya. Kemudian di nomor 11 itu nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap, ya, secara lengkap. Contoh Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Kemudian nomor 12 itu
tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Contoh 1 Juli tahun 2021. 1 Juli 2021. Next. Berikutnya untuk nomor 13 itu isi nama kepala satuan, yaitu kepala SKB atau ketua PKBM, dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi SPNF atau Satuan Pendidikan Non Formal yang berstatus negeri, kepala SKB atau ketua PKBM-nya PNS disertakan NIP atau NIP. Nah, ini berlaku untuk kalau kepala SKB tentunya pasti PNS ya. Kemudian kalau ketua PKBM negeri ini biasanya berlaku di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta itu banyak PKBM negeri yang tentunya ketua PKBM-nya pun juga PNS, sehingga perlu menyertakan NIP atau NIP. Sedangkan ketua PKBM yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip ya. Kemudian penandatanganan ijazah tidak tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan ya. Kemudian di nomor 14 itu stempel sekolah bersangkutan atau satuan pendidikan bersangkutan, stempel SKB, stempel PKBM. Kemudian nomor 15 itu pas foto peserta didik yang terbaru, ukuran 3 x 4 cm, 3 cm x 4 cm, hitam putih ataupun berwarna boleh. Kemudian dibubuhi cap jari, ya Ibu Bapak, cap jari. Jadi tidak harus cap 3 jari, jadi cap jari dari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pada pas foto. Ya, itu Ibu Bapak tata cara pengisian belangko ijazah untuk pendidikan kesetaraan untuk di halaman muka. Kemudian pengisian belangko ijazah untuk di halaman belakang. Nomor 1 itu diisi nama pemilik ijazah sesuai dengan akte kelahiran dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi nama pemilik ijazah sesuai Persesjen 56 ini garing 1 garing 2022 itu sesuai yang ada di akta kelahiran dari peserta didik kita dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya, yaitu huruf besar semuanya. Kemudian nomor 2 itu tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Nomor 4, nomor induk siswa nasional yang aktif. Kemudian nomor 5B, tempat penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Untuk satuan pendidikan terakreditasi diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan. Kemudian untuk yang belum terakreditasi, yang ini yang menumpang ya, yang menumpang di satuan pendidikan yang terakreditasi, diisi nama satuan pendidikan tempat menumpang penyelenggaraan UPK. Kemudian nomor 6, ini diisi nilai ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyelenggaraan Corona COVID-19 ya, dan atau perubahannya. Kemudian nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala
0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ya. Kemudian nomor 7 itu diisi nilai rata-rata, nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Kemudian nomor 8 itu diisi nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap, ya. Contoh Kota Malang atau Kabupaten Malang. Kemudian nomor 9 itu diisi tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka dan bulan, ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan, tidak disingkat, sesuai dengan angka nomor 12 di halaman depan tadi ya. Kemudian nomor 10 itu diisi nama kepala SKB atau ketua PKBM dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi SPNF yang berstatus negeri, kepala SKB atau ketua PKBM PNS, ini berlaku di DKI ya, kalau untuk PKBM negeri, itu disertakan NIP atau NIP. Sedangkan ketua PKBN yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip ya. Kemudian penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Kemudian nomor 11 itu stempel dari satuan pendidikan bersangkutan ya, bisa stempel SKB atau stempel PKBM. Next. Nah, Ibu Bapak itu jadi pengisian nilai UPK yang ada di data Dapodik itu tentunya kami dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus juga sudah memberikan surat edaran ya, ada surat edaran tentang pengisian nilai UPK pada Dapodik. Nah, antara lain yaitu Direktorat PMPK melalui surat edaran Direktur PMPK nomor 3613-C6-PM.01.03/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang edaran pendataan calon peserta UPK 2021-2022 dan informasi ijazah 2020-2021 telah menghimbau SPNF agar melakukan pemutakhiran data peserta didik kelas akhir pada Dapodik paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Nah, kemudian satuan pendidikan nonformal diharapkan melakukan input data, terutama data mata pelajaran secara lengkap sebagai rekam didik pembelajaran pada tiap semester. Kemudian satuan pendidikan nonformal yang tidak melakukan sinkronisasi Dapodik per 31 Desember 2021 secara sistem tidak bisa melakukan input nilai UPK sebagai syarat memperoleh ijazah. Kemudian peserta didik kelas akhir yang datanya sinkron atau diperbaiki setelah tanggal 31 Desember 2021 tidak dapat mengikuti UPK. Jadi Ibu Bapak, kami berulang kali selalu mengingatkan untuk sinkronisasi, untuk update data ya, untuk peserta calon peserta UPK itu tarik datanya atau cut off-nya per 31 Desember. Jadi kalau peserta didik kelas akhir yang datanya sinkron atau diperbagi setelah tanggal 31 Desember 2021
tidak dapat mengikuti UPK dan disarankan untuk mengikuti UPK pada kesempatan berikutnya. Ya, itu Ibu Bapak dasar nanti satuan pendidikan memperoleh belangko ijazah itu data peserta didik peserta UPK cut off per 31 Desember 2021. Tetapi kalau di inputnya setelah tanggal 31 Desember 2021, maka tidak bisa mengikuti UPK dan disarankan untuk mengikuti UPK pada kesempatan tahun berikutnya. Kemudian Ibu Bapak ini ada tampilan dari Dapodik Satuan Pendidikan itu untuk di menu nilai itu ada nilai raport dan nilai UPK. Tentunya Satuan Pendidikan tetap harus menginput baik nilai raport dan nilai UPK, di mana di dalam pengisian daftar nilai di belangko ijazah itu tentunya adalah nilai rata-rata tiap semester. Jadi itu nilai dari 6 semester, dari semester 1 sampai dengan semester 6 itu ketemulah nilai. Jadi nilai UPK itu yang diisi di belangko ijazah adalah gabungan dari nilai rata-rata jumlah dari nilai per tiap semester, ada 6 semester, dan nilai UPK. Ya. Kemudian untuk proporsinya nanti Satuan Pendidikan sendiri yang menentukan. Kemudian bagaimana sih penanggalan di dalam penanggalan di belangko ijazah? Ya, itu tentunya nanti ada kesepakatan dari Dinas Pendidikan. Nah, batasnya juga ada batasnya paling lambat di 31 apa ya? Di akhir bulan di 31 Juni ya kalau untuk di paket C ya, di paket C gitu. Itu barangkali Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait tata cara dalam penulisan belangko ijazah pendidikan kesetaraan di tahun 2022 ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ami. Baik, Bu Ita. Terima kasih Bu Ita atas paparannya yang sudah sangat menjelaskan sekali. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Di sini ada Pak Fauzi, Bu Ita, juga Mas Rifki yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, ini Kak Vivi. Ada Kak Vivi, silakan Kak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, mohon izin bertanya Ibu, semisal untuk peserta didik yang lahirnya di luar negeri. Nah, jadi kan mungkin ada kota Edinburgh atau mungkin di Paris atau bagaimana. Nah, itu penulisannya bagaimana ya Ibu ya untuk di tempat tanggal lahirnya. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, untuk misalnya nih ijazah sebelumnya itu ternyata ada kesalahan Bapak Ibu, misalnya nama orang tua atau tanggal lahir atau apapun lah, pokoknya kalau ada salahnya. Nah, sebaiknya kami mengacu kemana nggih Ibu? Apakah mengacu ke aktenya atau mengacu ke ijazah sebelumnya? Kalau info-info sebelumnya sih suruh mengacu ke ijazah sebelumnya agar nanti pengurusan lebih mudah. Nah, ini mohon masukannya untuk kami Ibu dan arahannya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Baik, mau langsung dijawab Ibu? Boleh, langsung ya. Baik, Mbak Vivi dari PKBM apa Mbak? Mas di unmute. Dari PKBM Kak Seto Surabaya Ibu. Baik Mbak Vivi. Ini kalau untuk lahir di luar negeri ya, kalau aktenya Mbak disesuaikan dengan aktenya ya Mbak ya. Ya tentunya juga
ditulis sesuai di mana dia kelahirannya ya, tempat kelahirannya ya Mbak ya. Ya, itu barangkali sesuai saja dengan tempat kelahirannya. Kemudian untuk nama, nah nama tentunya sesuai dengan peraturan persetujuan yang sekarang ini, tadi sudah jelas sekali bahwa disesuaikan dengan yang ada di akte kelahiran. Jadi kita tidak merujuk, kalau dulu memang itu kan aturan dulu ya, kita berbicara dengan aturan sekarang ya, aturan dibuat untuk diikuti. Jadi kita mengikuti dengan aturan sekarang, jadi tentunya sesuai dengan yang tercantum di dalam akte kelahirannya. Itu Mbak. Jadi tidak sesuai dengan ijazah-ijazah yang lalu. Jadi tetap harus merujuk dengan sesuai dengan akte ya Mbak ya. Di unmute Mbak. Ibu, maksud saya kalau yang tadi di luar negeri itu perlu ditulis kota atau kabupaten, begitu kan? Karena bagaimana ini kalau dari luar negeri, saya nggak tahu apa ada kabupaten gitu. Begitu ya? Ya, gitu. Tadi kan ada contoh ya, untuk nanti mungkin kita share ya materinya, disesuaikan aja. Kalau di sana kan pasti juga ada kota misalkan kota Berlin atau mana gitu kan. Nah disesuaikan seperti itu saja Mbak. Berarti kota Edinburgh misalnya gitu. Ya, kota ya. Paris begitu. Betul, seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya ada dari SKB Sangatta Utara, Ibu Tasmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang persetujuan yang di pasal 8 tentang penanggalan ijazah. Di pasal 8 jelaskan bahwa tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2022. Nah, untuk tanggal penerbitan ijazah apakah ditetapkan oleh satuan pendidikan atau menunggu dari Dinas Pendidikan? Dan kemudian pertanyaan kedua tentang penulisan kabupaten kota. Jadi misalnya penulis ijazah tidak sengaja mencoret mencoret kabupaten atau kotanya. Apakah itu dianggap ijazahnya rusak atau seperti apa? Ketika rusak, apakah harus minta ganti dari Dinas Pendidikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak Mi ya. Ya, silakan Ibu langsung dijawab. Mbak Tasmawati dari SKB Sangatta, bahwa tanggal penerbitan ijazah ya di pasal 8 itu paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijazah oleh satuan pendidikan. Kemudian tanggal penerbitan ijazah paling cepat sampai akhir bulan ya. Nah, kemudian tanggalnya tanggal berapa? Bisa saja disepakati saja Mbak. Disepakati satu kabupaten kota itu disepakati saja nanti ditentukan oleh Dinas Pendidikan boleh. Tapi sepakat aja. Jadi dalam satu kabupaten kota tuh lebih baik seragam ya tanggalnya tuh tanggal penerbitannya. Seperti itu. Kemudian tadi jika terjadi kesalahan jadi minta ganti aja, mengajukan saja kepada Dinas Pendidikan untuk diberikan belangko ijazah untuk penggantiannya. Itu berarti itu termasuk kesalahan ya, kesalahan dalam penulisan ijazah seperti itu. Jadi nanti bisa mengajukan kepada mohon kepada Dinas Pendidikan untuk diberikan penggantian belangko ijazah, kemudian belangko yang sudah salah tadi dikembalikan ke dinas, tetapi disertai dengan berita acara, ya seperti itu. Kemudian di pojok di sudut-sudutnya itu disilang ya di halaman muka dan halaman belakang ya di setiap sudutnya. Seperti itu Mbak Tasmawati.